konsumen itu ada backlog sekitar 9 juta. 9 juta calon konsumen yang belum terpenuhi untuk kepemilikan rumah. Ya, kita sebagai pengembang tentunya sangat mendukung dengan adanya program 3 juta rumah ini ya. Dalam hal mungkin rasa optimis berikut dengan kendala-kendala pada saat pembangunan rumah. Kalau kita bicara masalah jumlah unit yang dibangun dan yang bisa diserap, tahun 2025 ini dibandingkan 2024 jauh meningkat. Ada peningkatan sekitar 20%. Signifikan, Pak? Sangat signifikan. Jadi penyerapan maupun pembangunan perumahan tahun 2024 itu ya sekitar 114 ribuan lah. 14.000 unit ya. Sumsel ya. Sumsel. Ya. Jika sudah ada niat untuk membeli rumah, disegerakan, karena membeli rumah ini ketika itu ditunda-tunda biasanya akan nggak jadi, ya kan? Nantilah. Terlalu banyak pertimbangan, Pak ya. Betul. Yang namanya beli rumah itu harus dikejut kata orang Palembang. Betul. Karena kebutuhan pokok, Pak. Karena itu kebutuhan pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Bisnis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo terus melakukan program ya yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat kecil. Bagaimana baru-baru ini publik juga mendapat katakanlah semacam informasi yang segar ya bahwa pemerintah melalui Kementerian Teknis terkait mencanangkan program pembangunan 3 juta unit rumah untuk masyarakat menengah ke bawah. Tentu program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat ya. Bagaimanapun perumahan merupakan kebutuhan primer yang didambakan oleh seluruh masyarakat. Nah, kita akan mengupas lebih jauh bagaimana prospek dan bagaimana juga program tersebut berimbas kepada daerah ya, terutama di Palembang atau Sumatera Selatan. Bersama saya, kita saat ini sudah ada Bapak Insinyur Samsu Gusman. Beliau adalah Ketua DPD Asosiasi Pengembang dan Perumahan Indonesia Sumatera Selatan periode 2016-2024. Bagaimana analisis beliau dan bagaimana juga mungkin peluang bisnis atau katakanlah daya beli masyarakat akan kita kupas lebih jauh bersama Pak Samsu. Beliau dipanggil Pak Samsu ya, dan keseharian. Pak Samsu sehat? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Walaupun Bapak sibuk berbisnis, masih sempat juga ya kita podcast gitu Pak. Untuk masyarakat gitu Pak. Pak Samsu, ini pemerintah mencanangkan program 3 juta unit rumah Pak ya, seluruh Indonesia. Dan juga di segmennya mungkin lebih orientasi kepada masyarakat menengah ke bawah. Ini komentar Anda gimana Pak Samsu? Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung ya dalam bisnis perumahan gitu Pak Samsu. Baik. Untuk programnya dengan adanya peningkatan dari sebelumnya, dari pemerintahan Pak Jokowi, programnya adalah 1 juta rumah. 10 tahun sudah berlalu. Lantas ada pergantian kepemimpinan Bapak Prabowo dengan program yang sangat optimis. Ditingkatkan menjadi 3 juta rumah. Jadi itu latar belakangnya. Kenapa? Bikin program 3 juta rumah karena mungkin dilihat backlog ya. Backlog untuk penyediaan rumah bagi MBR atau mungkin bagi konsumen itu ada backlog sekitar 9 juta. 9 juta calon konsumen yang belum terpenuhi untuk kepemilikan rumah. Ya, kita sebagai pengembang tentunya sangat mendukung dengan adanya program 3 juta rumah ini.
dalam hal mungkin rasa optimis berikut dengan kendala-kendala pada saat pembangunan perumahan ini. Oke. Benar seperti yang disampaikan tadi bahwa kebutuhan primer itu kan sudah tercantum di Undang-Undang Dasar. Iya. Sandang, papan, pangan. Pangan, ya. Ya kan? Program pemerintah ini luar biasa. Ke pangan ya, Oke. mungkin pangan, pencetakan sawah dan segala macam yang dilakukan Prabowo itu Iya. kan luar biasa. Oke. Ditambah dengan program 3 juta rumah ini. Ya, kita tentunya sangat berharap bahwa program ini bisa berjalan, bisa terpenuhi, dan masyarakat MBR bisa mendapatkan rumah layak huni. Oke, Pak, seperti yang Anda jelaskan tadi, di era kepemimpinan Pak Jokowi pencanangan 1 juta 1 rumah ya, juta Pak, ya. rumah. Dan sekarang Presiden Prabowo mencanangkan 3 juta unit rumah. 3 juta Nah, unit Anda rumah. melihat apakah ini realistis gitu, Pak? Peningkatan yang signifikan tersebut gitu, Pak? Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ditopang oleh Menteri Keuangan, seperti misalnya contohnya adalah program kredit KUR perumahan, Oke. ya, KUR perumahan, yang saat ini sudah disosialisasikan ke berbagai provinsi oleh Menteri PKP, Oke. Menteri Perumahan, Ya. Bapak Ara, di mana program ini memberikan pembiayaan murah 5 miliar sampai 20 miliar untuk kredit pengembang Oke. dengan bunga 6%. Lantas kredit ini bukan cuma buat pengembang, kredit untuk toko bangunan, Oke. kredit untuk material-material, produk-produk material yang dibutuhkan untuk perumahan, seperti misalnya kebijaksanaan Menteri Keuangan, kita singgung langsung aja ke situ ya. Pak Purbaya, Pak, ya. Pak Purbaya, bahwa di situ ada menggelontorkan 200 triliun. Betul. 200 triliun. 200 triliun ini yang saya dengar 120 triliunnya untuk ditargetkan membackup pembiayaan pengadaan rumah 3 juta ini. Oke. Sangat luar biasa, Pak. Betul. Nah, apakah ini benar-benar terrealisir Oke. atau bisa terserap? Kalau memang itu betul, ya kita optimis Oke. bisa tercapai Oke. untuk itu. Pak Samsul, Anda yang sudah 2 periode ya, Ya, tergabung malah ketua di Asosiasi Pengembang dan Perumahan Indonesia Sumatera Selatan, dan juga yang memang sudah lama bergerak sebagai pengembang, Pak, ya. Seberapa jauh optimisme Anda gitu, Pak Samsul? Kalau kita sebagai pengusaha, paralel dengan apa yang kita lihat situasi daya beli masyarakat untuk Sumsel, saya bicara untuk Sumsel aja dulu, karena di tiap provinsi kan berbeda karakteristiknya ya. Untuk Sumsel, saya sangat optimis. Pertama, dengan adanya program dan dukungan kemudahan regulasi ya, seperti misalnya rumah murah, pembebasan BPHTB, itu juga sangat mendukung, meringankan konsumen. Kemudahan untuk kepengurusan perizinan. Ya. Jadi terkait dengan BPN, itu mitra-mitra strategis kami gitu. Kalau misalnya dari mitra kita ini bisa sinkron, bisa menjalankan dan benar-benar mendukung program untuk pengadaan rumah ini, saya sangat optimis. Daya beli masyarakat kita, menurut saya untuk Sumsel tidak terganggu dengan adanya
pengurangan karyawan Oh, di PHK Pak ya, pabrik-pabrik, ada PHK ya. PHK dan PHK, segala macam ya, seperti di daerah-daerah Betul, lain betul. kan terjadi PHK dan segala macam. Tapi kalau di provinsi kita ini, Sumsel, pabrik-pabrik industri belum sebanyak seperti yang di Pulau Jawa. Betul. Ya, jadi daya beli itu dasarnya adalah dari pergerakan perekonomian. Di Sumsel ini ekonomi bergeraknya itu kan dari sumber daya alam, Oke. seperti kelapa sawit, karet, Karet, iya. ya. Coba. Sedangkan sekarang harga kelapa sawit sudah Sudah bagus, bagus. ya. Biar Karet ekonominya tidak berimbas ke sektor Tidak, industri seperti itu Pak ya, betul. pabrik seperti itu ya. tidak Oke. terimbas, perekonomiannya tidak bergerak dari perindustrian. Iya. Jadi justru daya beli masyarakat kita Tidak terganggu gitu tidak Pak. terganggu, Tidak terganggu ya. tidak terganggu. Oke. Ya, Pak Samsul, Anda tadi melihat pemerintah lah ya, dan Ya. juga mitra lah seperti yang Anda Mitra. jelaskan tadi ada BPS. Ini konkretnya apa Pak yang harus mereka lakukan Pak dalam upaya untuk mensukseskan program ini, terutama di Sumsel Pak ya, kalau kita Ya. bicara masalah skup lokal gitu Pak. ya, yang mereka lakukan tentunya dalam arti bukannya kemudahan yang kita harapkan Iya. ya. Jangan menghambat atau mempersulit yang seharusnya tidak sulit. Permudah gitu Pak ya. Tidak juga dipermudah, Oh, sesuai dengan prosedur. proporsional gitu Pak ya. Operasional, yang sudah jelas lengkap, yang sudah jelas memenuhi syarat, jangan dihambat. Betul. Itu jangan dihambat, seolah-olah ada yang kurang ini, kurang itu. Iya. Ya, kita pahamlah tentang masalah kepengurusan Betul, perizinan dan segala macam itu. Tapi juga jangan ya seperti istilah, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Betul. Kan gitu. Iya. Kalau dipermudah, ya dipermudah aja. Betul, betul. Nggak usah dipersulit Yang lagi. penting prosedur sudah kita jalankan gitu Pak ya. Prosedur, persyaratan sudah kita jalankan. Nah, itu harapan kami. Itu harapan kami. Kami ini kan murni pengusaha. Betul. Pengusaha yang membackup program pemerintah. Betul. Pak, Kami ini partner Partner. pemerintah. kita kan memberikan kontribusi juga untuk PAD, ekonomi segala macam kan Pak. Itu salah satunya. Iya. Pertama itu, dan untuk sektor perumahan ini, itu bisa menggerakkan tenaga kerja. Tenaga kerja. Bukan tenaga kerja untuk bangun rumahnya saja. Backup material dan segala macam itu kan butuh tenaga Banyak. kerja. Efek dominonya Efek banyak, Pak, domino ya? ke belakangnya banyak. Iya. Itu. Pak Samsul, kalau dilihat iklim investasi dalam bisnis perumahan sejauh ini kondusif atau seperti apa gitu Pak? Ya Sumsel alhamdulillah untuk Sumsel saat ini Iya. ya kalau kita kasih skala angka bicara masalah kondusif ya, itu Iya. mungkin 7 atau 8 plus lah. Oke. Jadi masih ada 2 poin yang masih Perlu pembenahan perlu pembenahan. Jadi kalau itu bisa dibenahi, skalanya bisa sampai angka 9, 10 aja, wah itu dah luar biasa. Luar biasa, ya. Luar biasa. Pak, kita berbicara mengenai daya beli masyarakat Pak ya. Daya beli User masyarakat. dari perumahan. Nah ini kalau dia pertumbuhan sekarang seperti apa Pak? Apakah memang lebih baik atau seperti apa gitu Pak Samsul? Kalau kita bicara masalah jumlah unit yang dibangun dan yang bisa diserap, Oke. tahun 2025 ini dibandingkan 2024 jauh meningkat. Oke. Ada peningkatan sekitar 20%. Signifikan Pak? Sangat signifikan. Jadi penyerapan maupun pembangunan perumahan tahun 2024 itu ya sekitar 114 ribuan lah. Oke. 14.000 unit ya. Iya. Sumsel ya. Sumsel ya. Sumsel. Iya. Bulan September itu sudah realisasi sudah 16.000. Jadi estimasi kami sampai bulan Desember tahun 2025 di atas 18.000 unit. Angka yang bagus itu Pak ya. Sangat bagus. Sangat bagus ya. Berarti
di sini daya beli masyarakat tidak terganggu, tetap tinggi, regulasinya jalan, ya. Dan di situ ada pembangunan. Oke. Nah, kalau ada pembangunan berarti hambatan-hambatan tadi tidak begitu signifikan Signifikan, ya. terjadi ya. Karena ada geliat ekonomi, Pak, ya. peningkatan Ada peningkatan ada tadi, ya. peningkatan tadi. Oke. Pak, kalau kita berbicara mengenai daya beli tadi, Pak, ini sebenarnya segmentasi, Pak. Ya. Mereka biasanya masyarakat lebih condong ke tipe atau jenis perubahan seperti apa gitu, Pak, kalau semisal, Pak? Jadi kita bagi dulu kriteria ya. Jadi kriteria untuk rumah subsidi MBR. Oke. Itu 10 sampai 15% Oke. konsumennya itu yang fit income, Oke. misalnya PNS, polisi, Iya. ya, Guru, Pak, ya. ya. Segmentasi konsumennya itu 15% lah maksimal itu dari yang fit income Oke. tadi. Oke. 60% itu yang non fit income. Oke. Jadi maksudnya sorry, 20% demandnya konsumen yang non fit income. Oke. Ya misalnya karyawan tapi yang gajinya tidak ditransfer. Jadi karyawan digaji dalam bentuk kontan. Kontan, ya. Ya. Nah, itu sekitar 20%. Oke. Lantas 40% itu yang non fit income. Oke. Jadi yang pedagang, pengusaha, ya, pengusaha pasar, Oke. yang di lapak dan segala macam Iya. itu. Nah, itu yang non fit income. Selebihnya yang sifatnya umum. Ada sekitar 20% juga. Oke. Nah, itu kriteria dari perumahan MBR. Tapi kalau untuk komersil, untuk perumahan komersil saat ini rata-rata konsumen kami itu dari pengusaha, Oke. ya, dari pengusaha, dari petani, Petani, Pak, ya. petani yang dari daerah, Oh. yang punya kebun, Iya, iya, ya, iya. yang punya kebun Betul, 10 betul. hektar, Iya. 20 hektar, kebun sawit. Nah, itu Hasil produksi bagus gitu, Pak. Mereka harganya bagus, bagus, ya. rata-rata mereka bahkan belinya kontan, Oh. belinya kontan. Betul, Nah, betul. itu segmen pasar dan saat ini yang beli. Ya. Jadi konsumen yang dari daerah-daerah pengen punya rumah di Palembang, nah itu yang rata-rata di harga 500 mereka bisa beli. Berarti pasar perumahan komersil masih tetap bagus gitu, Pak, ya? Pasar komersil saat ini mulai bergerak, ada, tapi walaupun belum Pertumbuhannya. pertumbuhannya belum kenceng, tapi itu sudah ada, Oke. sudah ada. Pak Samsul, di awal tadi kita sudah berbicara, Pak, ya, Anda telah menjelaskan bahwa kebutuhan rumah semakin lama ini semakin meningkat, Pak, ya. Ya. Karena orang butuh rumah, kebutuhan primer seperti tadi. Nah, sementara lahan sendiri kan tidak terjadi perubahan, Pak, ya. Tidak Hanya stuck bertambah. seperti itu. Nah, ini bagaimana, Pak, mensiasatnya gitu, Pak? Ya. Developer rata-rata kan punya stok tanah. Oke. Stok tanah. Jadi lokasi itu kan menentukan harga tanah. Oke. Jadi misalnya yang kira-kira dekat dengan perkotaan itu sudah pasti yang akan dibangun rumah komersil. Oke. Rumah komersil. Jadi rumah komersil itu yang harganya dia 300 sampai 200 juta. Itu masih kenceng. Gitu. Ya. Tapi kalau untuk rumah MBR itu yang sudah pasti di agak jauh dari perkotaan. Oke. Ya, misalnya di Gandus. Iya, iya. Ya, daerah Gandus, Kenten ya daerah Mata Merah misalnya Betul. kan. Nah, itu masih ada lahannya. Masih, Pak, ya. Masih ada. Terbuka gitu peluangnya, Masih Pak, ya. terbuka peluangnya untuk rumah MBR. Walaupun saat ini sudah mulai harganya sudah mulai naik. Iya. Maksudnya dalam hari ini ya tentunya developernya harus bisa ngitung-ngitung seperti apa Strateginya, Pak, ya. strateginya.
Pak, ada anekdot tidak ada lagi daerah pinggiran karena seluruh sudah dirambah oleh perumahan. Anda Betul. sepakat Pak Samsul? Sangat sepakat. Oke. Sangat sepakat. Ini yang mungkin menjadi perhatian pemerintah kota Oke. kita. Iya. Kalau misalnya kota kita dikembangkan, dibikin jalan misalnya kan, berkembang ke pinggiran yang masih bisa dikembangkan lagi, tentunya kan akan meningkatkan PAD. Oke. Rumah bisa tertata, tidak kumuh lokasinya. Iya, iya. Dengan adanya kemudahan-kemudahan Betul. seperti itu. Lihat ekonomi terbuka Pak ya. Ekonominya terbuka. Seperti misalnya dulu di daerah Karyajaya, di itu belum ada perumahan, sekarang sudah mulai Betul Pak. berkembang ke sana di Karyajaya. Betul, Itu betul. contohnya salah satu lokasi. Pengembangan luar biasa gitu Pak. Ya, tentunya itu butuh sarana PSU dari Betul. pemerintah kota untuk memenuhi itu. Kalau misalnya PDAM-nya, listriknya, dan jalannya dikembangkan ke situ, kan akhirnya berkembang juga ke situ. Lagi-lagi regulasi dan infrastruktur Pak ya, fasilitas Betul. harus dipenuhi oleh pemerintah gitu Pak ya, Pemerintah. harus didukung seperti itu ya. Ya, Pak, ini ada pertanyaan juga mungkin. Selama ini kan kadang-kala ada juga masyarakat yang masih kesulitan Pak untuk katakanlah mengambil rumah ya, mungkin Ya. karena di perbankannya yang sulit atau faktor lain. Nah ini sebenarnya gimana nih mencatatnya? Nah, ini masalah bankable ya, Nah, masalah bankable dari calon konsumen. iya, Yang jadi hambatan selama ini adalah elektabilitas konsumen. oke. Jadi banyak yang ditolak oleh bank karena adanya pinjaman pinjol. Oke. Adanya pinjaman pinjol itu yang jadi faktor utama ya, yang menghambat untuk terpenuhinya Oke. kredit perumahan. Iya. Nah, Menteri Keuangan baru-baru ini mewacanakan untuk menghapus Pemutihan Pak. pinjaman pinjol itu. Nah, Iya. harapan kita kalau misalnya itu bisa dipenuhi, tentunya program 3 juta rumah ini akan lebih tercapai. Betul. Itu salah satu hambatan tadi. Iya. Jadi banyak keluhan, itu juga bukan keluhan calon konsumen, keluhan dari developer juga Seperti itu, Pak, ya. Ya, Karena berimbas ke kita kan Pak, daya beli gitu ya. betul. Betul. Konsumennya banyak, tapi persyaratan bankable-nya terhambat karena pinjol. Pak Samsul, sebelum kita closing, mungkin ada pesan Pak, mungkin untuk pemerintah atau pada masyarakat calon calon yang mengidamkan rumah gitu Pak, rumah Ya. seperti apa? Silakan Pak Samsul. Baik, bagi calon konsumen yang menghendaki rumah, jika sudah ada niat untuk membeli rumah, disegerakan, karena membeli rumah ini ketika itu ditunda-tunda biasanya akan nggak jadi, ya kan? Nantilah. Terlalu banyak pertimbangan Pak ya. Betul. Yang namanya beli rumah itu harus dikejut ke kata orang Palembang. Betul. Karena Nah, kebutuhan dikejut. pokok Pak. Karena itu kebutuhan pokok. Kalau kita beli rumah sekarang dengan beli rumah 5 tahun yang akan datang, yang kaget lah, itu harga sudah berubah. Betul. Kebijaksanaan juga kaget sudah berubah. Sekarang ini kemudahan untuk mendapatkan rumah itu sudah di backup oleh pemerintah. Jadi pesan saya, kalau sudah niat untuk beli rumah, disegerakan, jangan lagi ditunda-tunda. Jadi untuk pemerintah, ya alhamdulillah dengan adanya perda yang sudah dibebaskan BPHTB, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota maupun Bapak Wakil Wali Kota yang punya latar belakang juga sebagai developer, kawan kami Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pak, ya Bapak Prima. Selamat bertugas Pak, semoga lebih sukses. Kami berdoa untuk Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota bisa menjalankan amanah dan sukses diberi kesehatan. Oke.
Pak sedikit Pak tips mungkin Pak pada calon konsumen dalam kata kutip kata orang paling jangan tebudi milih pengembang lain seperti apa gitu Pak? Ya, itu tetap dilihat latar belakang developernya. Nggak apa-apa ditanya legalitasnya, ya kan? Ditanya pertama legalitasnya, dilihat developernya. Jangan sekali-sekali ditawarkan rumah yang harganya di bawah standar. Oke. Itu harus diperiksa. Kenapa kok bisa jual rumah murah? Itu rawan Pak ya? Rawan penipuan ya? Sangat. Oke. Lantas pastikan perizinannya sebelum beli rumah, dilihat dulu legalitas maupun perizinannya, Oke. maupun kerjasama dengan bank mana. Ya. Nah itu kalau misalnya sudah bisa dipenuhi itu, ya Insya Allah aman. insya Allah gitu ya. aman. Insya Allah. Tapi kalau misalnya ditawarkan dengan harga di bawah standar, lantas dikasih kredit, apa istilahnya tuh cash berjangka misalnya kan, nah, itu hati-hati. Tidak Hati-hati. logis Pak ya, rawan Tidak gitu logis, ya. sangat Rawan penipuan ya. ya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik, penonton Lentera Viral, demikian tadi Bapak Insinyur Samsul Rusman ya. Beliau adalah mantan Ketua DPD Asosiasi Pengembang dan Perumahan Indonesia Sumatera Selatan 2 periode 2016 sampai periode 2024. Bagaimana beliau men-stressing bahwa perumahan ini memang tidak mutlak ya, tidak merupakan kebutuhan primer, kebutuhan setiap masyarakat. Jadi bagi Anda yang butuh rumah, jangan menunda-nunda waktu lagi, karena bagaimanapun ke depan harga rumah akan terus naik ya. Dan ini juga pemerintah seperti Pak Samsul katakan tadi sudah memberikan kemudahan. Ada regulasi juga, baik itu wali kota, wakil wali kota sudah membuka keran seluas-luasnya agar masyarakat bisa memiliki rumah yang layak. Baik, kita akan kembali dalam bentuk podcast berikutnya. Saya Taufik Usman, kita kembali dalam Lentera Bisnis. Selamat siang.